Shalom Bapak Ibu, saya Yakob. Sebelum kita mulai merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih Tuhan. Kami diizinkan untuk menjadi anak-anak-Mu selama di dunia ini Bapak. Tapi kadang-kadang Tuhan, kami mau menjalankan kehendak kami sendiri selama kami hidup di dunia ini. Bapak, ajari kami melalui firman-Mu hari ini, sehingga kami bisa menjalani hidup kami sebagai anak-anak Allah, persis seperti Tuhan Yesus menjalani hidupnya waktu di dunia ini. Bapak, terima kasih. Berikan pada kami semuanya Roh Kudus, baik hamba yang bicara maupun yang mendengarkan, sehingga hanya pesan-Mu yang disampaikan. Terima kasih Allah Bapa karena doa ini didengar. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bapak Ibu, ada satu ayat di Yesaya 30 yang sangat mengerikan. Yesaya 30 ayat 1-2. Saya akan bacakan secara parafras, yaitu maksudnya saya akan bacakan dalam bahasa sehari-hari supaya lebih mudah dimengerti. Terkutuklah anak-anak yang berontak, demikianlah firman Tuhan, yang melaksanakan suatu rencana yang bukan dari aku, yang memasuki suatu persekutuan bukan oleh dorongan rohku. Jadi, anak yang dikutuk itu adalah anak yang berontak, yaitu anak yang bikin rencana yang bukan dari Tuhan, yang bikin persekutuan, entah pacaran, entah nikah, entah bisnis, bukan oleh dorongan roh Tuhan. Lalu Yesaya 30 melanjutkan, yang berangkat ke Mesir dengan tidak meminta keputusanku, yang berangkat ke negara ini, ke kota ini, tanpa minta keputusanku. Mereka sedang menumpuk dosa di atas dosa. Jadi kita mengerti, semua yang melanggar Yesaya 30 ini pasti dibinasakan Tuhan karena mereka menumpuk dosa di atas dosa. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana membebaskan mereka? Tapi ada pertanyaan yang lebih penting lagi. Haruskah kita membebaskan mereka? Harus Bapak Ibu. Amsal 24 ayat 10-12 berkata demikian. Bebaskan mereka yang diangkut untuk dibunuh. Selamatkanlah orang yang terhuyung-huyung menuju tempat pemancingan. Jika engkau berkata, "Loh, kami tidak tahu hal itu." Apakah Allah yang menguji hati tidak tahu bahwa engkau tahu hal itu? Apakah Allah yang menjaga jiwamu tidak mengetahui yang sesungguhnya di dalam hatimu? Tidakkah Dia akan membalas manusia menurut perbuatannya? Jadi Bapak Ibu, Amsal 24 bilang sama kita, harus dibebaskan, harus diselamatkan. Karena kita tahu kasusnya. Kecuali kita tidak tahu kasusnya. Kalau kita tidak mau bebaskan, kalau kita tidak mau selamatkan, Allah yang akan menjadi lawan kita. Lalu waktu saya merenungkan Amsal 24 ayat 10-12 ini, saya mentok Bapak Ibu. Lalu saya tanya Tuhan, ini kemana Tuhan lanjutnya? Langsung Tuhan bilang sama saya, kamu baca kisah Hosea. Kisah Hosea persis seperti ini. Mari kita lihat kitab Hosea. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, pergilah, kawinilah seorang pelacur, dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Maka pergilah Hosea dan ia mengawini Gomer binti Diblaim, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Bapak Ibu, mari kita coba bayangkan situasinya sebentar. Hosea ini nabi, anggap aja lah dia semacam pendeta muda gitu ya. Pendeta muda yang memimpin gerejanya dan dia itu single gitu ya. Lalu Hosea ini disuruh Tuhan untuk menikahi pelacur. Maka Hosea mulai pergi ke tempat pelacuran. Lalu apa kata jemaatnya Bapak Ibu? Jemaat akan bertanya, Pak Pendeta, kenapa Pak Pendeta pergi ke tempat pelacuran itu? Dan Hosea akan menjawab, saya disuruh Tuhan ke sini mencari wanita untuk saya nikahi. Lalu jemaatnya akan bilang, loh Pak Pendeta, bukankah di dalam gereja kita ada itu tuh, si Sinta itu Pak Pendeta. Sinta itu kan baik Pak Pendeta. Terus Sinta itu juga naksir Bapak. Bapak juga senang sama Sinta. Lagi pula Sinta itu suka sekali menginjil Pak Pendeta. Jadi Bapak Ibu coba bayangkan misalnya Hosea itu udah punya orang yang cocok buat dia di gerejanya. Tetapi dia disuruh Tuhan untuk menikahi Gomer itu. Bapak Ibu coba kita bayangkan si Gomer ini.
pelacur ini. Bagaimana kalau ternyata Gomer itu lebih tua 10 tahun dari Hosea dan dia tidak cantik. Lalu kebiasaannya buruk sekali, suka meludah sembarangan, merokok. Lalu bagaimana Bapak Ibu Hosea ini disuruh Tuhan menikahi Gomer? Memang di Alkitab tulisnya gampang, maka pergilah Hosea dan mengawini Gomer. Tapi ini pergumulannya hebat loh Bapak Ibu. Jadi kemudian Hosea taat pada perintah yang sulit itu. Dan dia berangkat, lalu dia mengawini Gomer binti Diblaim. Lalu sesuai arahan Tuhan, kemudian mereka mempunyai seorang anak laki-laki, kemudian seorang anak perempuan, dan seorang anak laki-laki lagi. Lalu rupanya ceritanya tidak berhenti di situ. Di Hosea 3, firman Tuhan datang lagi kepada Hosea. Pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina. Seperti Tuhan juga mencintai orang Israel. Jadi Bapak Ibu rupanya Gomer ini setelah punya 3 anak, rupanya kembali ke dunia lamanya. Lalu Tuhan memerintahkan Hosea untuk pergi lagi dan kali ini ditambah bebannya. Cintailah orang itu. Bapak Ibu, perintah pertamanya dulu cuman pergilah, nikahilah. Tapi sekarang ini, pergilah, cintailah dia. Lalu kita baca Hosea 3. Lalu aku membeli dia bagiku dengan bayaran 15 shekel perak dan 1,5 homer jelai. Bapak Ibu rupanya Gomer ini udah dimiliki oleh laki-laki lain. Jadi Hosea mesti mengeluarkan uang menebus Gomer. Dan Tuhan memerintahkan dia untuk mencintai Gomer. Bapak Ibu ini berat sekali loh. Tapi ini persis apa yang Amsal 24 bilang. Bebaskan orang yang menuju ke tempat pemancungan. Bebaskan orang yang diangkut untuk dibunuh. Pelacuran itu di Ulangan 22 itu hukumannya mati Bapak Ibu. Jadi jelas Gomer ini sedang menuju tempat pembantaian karena dia harus mati. Kenapa dia harus mati? Karena profesinya pelacur. Jadi Hosea ini melakukan apa yang Amsal itu bilang. Bebaskan orang yang diangkut untuk dibunuh. Selamatkan orang yang menuju tempat pemancungan. Bapak Ibu lihat ya, perintah Tuhan yang kedua ini sangat berat. Bukan hanya Hosea harus jemput Gomer, tebus Gomer, tapi kali ini Hosea harus mencintai Gomer, perempuan yang suka bersundal dan berzina. Lalu kita lanjutin baca Hosea 3 ini. Aku, Hosea, berkata kepadanya, Gomer, engkau harus tinggal denganku lama dengan tidak bersundal dan tidak menjadi kepunyaan seorang laki-laki. Juga aku tidak akan bersetubuh dengan engkau. Jadi Bapak Ibu lucu. Hosea ini disuruh mencintai Gomer. Tapi kelihatannya Hosea merasa gak sanggup. Dan Allah terima hal itu. Jadi Bapak Ibu sekarang kita lihat polanya. Pertama, Allah memerintahkan bebaskan dia. Nikahi. Jadikan dia anggota keluargamu. Lalu kemudian Gomernya kabur. Hosea bilang, Tuhan dia kabur. Lalu Tuhan bilang lagi, bebaskan lagi. Cintailah dia lagi. Lalu setelah itu Hosea mendiamkannya. Berarti kemudian mereka berdua akan memasuki masa tenang. Hosea tidak mau bersetubuh dengan Gomer dan Gomer tidak boleh bersundal lagi. Nah, waktu memasuki masa tenang ini, Tuhan bilang di kitab Hosea, sesudah itu orang Israel akan berbalik dan akan mencari Tuhan Allah mereka. Mereka akan datang dengan gemetar pada Tuhan dan kekebaikannya pada hari yang terakhir. Jadi rupanya di masa tenang ini, tiba-tiba Tuhan akan mengubah hati Gomer. Sehingga Gomer tidak akan kembali lagi bersundal. Sehingga Gomer betul-betul jadi orang bebas. Bapak Ibu cerita ini menarik sekali. Jadi yang pertama kita belajar adalah kita harus membebaskan orang-orang yang sudah pasti akan dibunuh oleh Allah. Bagaimana cara membebaskan mereka? Dengan menjadikan mereka anggota keluarga kita. Lalu mereka berbuat jahat lagi, berbuat dosa lagi. Gak apa-apa, kita ambil lagi mereka jadi anggota keluarga kita. Tapi yang kali ini, masa tenang. Kita diemin aja. Lalu tiba-tiba nanti, Tuhan akan mengubah hati mereka. Sehingga mereka tiba-tiba akan datang sendiri bertobat kepada Tuhan. Dari mana kita bisa yakin bahwa tiba-tiba hati mereka akan diubah Tuhan?
dan mereka bertobat. Karena ada janji ini Bapak Ibu. Janji yang disebutkan oleh Paulus kepada kepala penjara itu. Kisah Rasul 16. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu. Satu ketika Paulus dan Silas sampai di Filipi dan mereka dimasukin ke dalam penjara. Waktu di dalam penjara itu mereka berdua berdoa dan menyanyikan puji-pujian, lalu tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga semua pintu-pintu penjara itu goyah dan terlepas. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu terbuka, ia hendak bunuh diri karena dia pikir, aduh udah gagal nih tugas saya. Orang-orang itu semua telah kabur. Tapi Paulus berkata kepada dia, jangan celakakan dirimu. Kami semua masih ada di sini kok. Lalu kepala penjara itu segera menemui Paulus dan dengan gemetar, ia tersungkur di depan Paulus dan Silas. Dia bertanya, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Lalu Paulus dan Silas menjawab, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu. Jadi Bapak Ibu, ini pola yang dipakai oleh Allah Bapa. Allah Bapa suruh Hosea bebaskan Gomer dan jadikan Gomer anggota keluarga Hosea. Kalau Gomer sudah jadi anggota keluarga Hosea, maka Allah Bapa akan menjalankan janji ini. Jikalau engkau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau dan keluargamu akan diselamatkan. Jadi Gomer diselamatkan Allah Bapa, diberi hati yang baru yang bertobat karena ada Hosea yang percaya kepada Allah Bapa. Bapak Ibu sekali lagi ya. Jadi Allah Bapa suruh Hosea menjadikan Gomer anggota keluarganya supaya Gomer bisa dibebaskan dari hukuman itu. Kenapa Gomer nanti akhirnya akan bertobat dan percaya kepada Allah Bapa? Karena Allah Bapa udah janji. Setiap orang yang percaya kepadaku, maka dia dan seisi keluarganya akan diselamatkan. Nah, Bapak Ibu, ada kata penting di sini yang kita tidak boleh lewatkan. Janjinya itu bunyinya gini. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu. Jadi Bapak Ibu, kata kuncinya adalah orang itu harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Apa sih definisi kata percaya? Kalau ngomongin kata percaya itu kita mesti ingat definisinya Tuhan Yesus di Yohanes 14 ayat 12. Tuhan Yesus berkata begini di Yohanes 14. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita bilang kita percaya sama Tuhan Yesus, buktinya apa? Buktinya adalah kita melakukan pekerjaan Tuhan Yesus. Pekerjaan Tuhan Yesus itu apa sih? Menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, memberitakan Injil. Kalau kita tidak pernah melakukan pekerjaan-pekerjaan itu, kalau kita tidak pernah menyembuhkan orang sakit, kita nggak pernah mengusir setan, kita nggak pernah beritain Injil, kita nggak peduli sama orang lain, berarti kita tidak percaya Tuhan Yesus. Karena kita tidak pernah melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus melanjutkan, dan apapun juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Lalu Tuhan Yesus melanjutkan dengan kalimat ini, ingat ya, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jadi Bapak Ibu, setiap orang yang melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan Yesus, itu pertama-tama dianggap punya iman sama Tuhan Yesus. Lalu yang kedua, dia akan dapat bonus berupa doanya pasti dikabulkan. Apapun yang dia minta, pasti diberikan. Itu 2 kali janji doa dikabulkan itu disebutkan Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu, Yohanes 14 itu menyatakan bahwa kalau kita percaya Tuhan Yesus, kita melakukan pekerjaan Tuhan Yesus. Kalau kita sudah melakukan pekerjaan Tuhan Yesus, maka apapun doa kita pasti dikabulkan. Tapi Bapak Ibu jangan salah paham tentang kata pekerjaan Tuhan Yesus. Pekerjaan Tuhan Yesus adalah pekerjaan yang Tuhan Yesus suruh kepada kita. Misalnya kita kerja di bank. Kita tanya, Tuhan Yesus apa sih yang sedang kau lakukan di bank ini? Lalu Tuhan Yesus bilang, di bank ini saya sedang ingin office boy itu kamu deketi dan kamu doakan sebab anaknya sakit. Lalu hari ini juga saya pengen supaya kamu beliin kopi buat mbak itu. Kasihan dia hatinya lagi sedih. Kamu ajak dia ngobrol biar dia bisa curhat sedikit sama kamu.
sehingga hatinya tidak terlalu sedih lagi. Nah, itulah pekerjaan-pekerjaan Tuhan Yesus di kantor kita. Itu kita lakukan. Jadi jangan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang menurut pandangan kita baik. Jangan-jangan Tuhan Yesus sedang tidak ingin mengerjakan itu. Jadi Bapak Ibu ingat, barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus, pasti dia melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan Yesus, bukan pekerjaan-pekerjaannya sendiri. Lalu apapun yang dia minta, ada jaminan 200% akan dikabulkan. Nah, Bapak Ibu, inilah yang Paulus katakan kepada kepala penjara itu. Jika engkau melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan Yesus, jika engkau percaya pada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Inilah yang terjadi juga pada Hosea. Hosea itu melaksanakan semua perintah Allah Bapa. Disuruh pergi kawin sama Gomer, pelacur itu dia berangkat. Disuruh jemput lagi Gomer, tebus lagi bawa pulang, nikahi lagi, dia jalanin. Hosea melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah Bapa. Maka kemudian Gomer diberi hati yang baru, hati yang bertobat dan diselamatkan Allah Bapa. Jadi Bapak Ibu, apakah di sekeliling kita ada orang yang sedang menuju tempat pemancingan yang pasti dibinasakan oleh Allah? Kita tanya Tuhan. Kalau Tuhan bilang, ya betul, ambil orang itu, jadikan keluargamu. Ya, kita lakukan sesuai arahan Tuhan. Kita jadikan dia anggota keluarga kita. Anggota keluarga itu belum tentu artinya dia tinggal sama kita ya Bapak Ibu. Anggota keluarga kan artinya bisa jadi kita mengasihi dia, kita mendoakan dia, kita peduli sama dia seperti kita peduli pada anak kita sendiri. Kita tanya Allah Bapa detailnya bagaimana, lalu kalau kita nggak sanggup, kita bilang Allah Bapa saya nggak sanggup loh gitu. Seperti Hosea, nggak sanggup ya nggak apa-apa kok, ngomong aja sama Allah Bapa. Jadi kita akan membebaskan orang itu dengan cara menjadikan dia anggota keluarga kita. Lalu kita tetap menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang Allah Bapa berikan pada kita. Maka satu ketika orang itu akan diberi hati yang baru dan dia akan bertobat. Mengapa? Karena dia anggota keluarga kita. Tuhan akan memenuhi janjinya. Engkau dan seisi rumahmu akan selamat kalau engkau melakukan pekerjaan-pekerjaanku. Jadi Bapak Ibu, sekarang gampang sekali menyelamatkan orang-orang yang sulit itu. Kita tanya sama Allah Bapa, boleh nggak kita jadikan orang itu anggota keluarga kita? Lalu kasih tahu sama Allah Bapa juga keterbatasan-keterbatasan kita untuk menjadikan dia anggota keluarga kita. Allah Bapa akan memberikan arahan-arahan yang jelas sehingga orang itu kemudian menjadi anggota keluarga kita dan dia bisa bertobat lalu dia bisa diselamatkan juga. Jadi Bapak Ibu, selamat membebaskan orang-orang yang akan dibinasakan. Selamat menyelamatkan orang-orang yang akan dipancung. Kita pasti berhasil melakukan itu. Karena kita tahu polanya jelas sekali. Jadikan mereka keluarga kita, lalu kita tetap melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa, terima kasih. Karena sekarang tidak terlalu sulit lagi untuk membebaskan dan menyelamatkan orang-orang di sekeliling kami. Allah Bapa, kami bersedia menjadikan mereka anggota keluarga kami. Tapi kami juga punya keterbatasan Allah Bapa. Mohon Allah Bapa memaklumi kondisi itu dan memberikan kami solusi yang baik, yang tidak terlalu berat bagi kami Allah Bapa. Terima kasih Allah Bapa, karena mulai hari ini kami tahu hidup kami akan berguna. Karena kami bisa menyelamatkan orang-orang di sekeliling kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat firman yang indah ini. Amin. Bapak Ibu, selamat membebaskan orang-orang yang akan dipancung. Kita pasti berhasil kalau kita mengikuti polanya Hosea ini. Amin.